jima atau bersetubuh, ada gaya muhajirin dan ada gaya ansor. Warwat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dan telah meriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga meridai Allah anha padanya Ummu Salamah, yaitu zaujatun Nabi ummahatul mukminin. Qalat, setelah berkata oleh beliau Ummu Salamah, lamma qadima tatkala telah datang al-muhajiruna oleh orang-orang muhajirin, al-Madinah pada Madinah Munawwarah, alal ansari atas para sahabat Ansor. Tazawwaju menikah, maka menikah oleh mereka al-muhajirun min nisaihim dari para wanita mereka al-ansor. Wa kana al-muhajiruna yujabbuna. Wa kana dan ada al-muhajiruna oleh orang-orang muhajirin yujabbuna yaitu suka mujibah. Mujibah itu artinya menelungkupkan atau mentengkurapkan istrinya. Wa kanatil ansor, wa kana dan ada al-ansoru oleh sahabat Ansor la tujabbi, yaitu tidak suka menelungkupkan atau menengkurapkan istri. Fa'arada lalu menginginkan rajulun oleh seorang laki-laki minal muhajirina dari sahabat muhajirin imra'atahu pada istrinya, ala dzalika atas itu, fa'abats lalu enggan oleh beliau istrinya muhajirin alaihi atas dzalik, hatta tas'ala sehingga bertanya oleh beliau imra'ah an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atatshu lalu datang oleh dia imra'ah hu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastahyat lalu malu-malulah oleh dia imro'ah antas alahu pada sekiranya bertanya oleh imro'ahu kepada Nabi. Fasa'alat lalu bertanya hu kepada Nabi Ummu Salamah oleh Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fanazalat lalu turunlah ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum bermula istri-istri kalian, harthun yaitu ladang bercocok tanam, lakum bagi kalian. Fa'tu maka datangilah oleh kalian, harthakum pada ladang cocok tanam kalian, anna syi'tum bagaimana saja menghendaki oleh kalian. Wa qala dan telah bersabda oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tidak, illa fi simamin kecuali di dalam lubang wahidin yang satu. Akhraja telah mengeluarkan hu kepada hadis Ahmadu oleh Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadi di dalam kitab musnad beliau nomor hadis 26.698. Wa Tahawi dan oleh Imam At-Tahawi fi syarh ma'anil athari di dalam kitab syarah ma'anil athar nomor hadis 4400. Wa makna simamin wahidin, bermula maknanya simam, lafaz simamin wahidin huwa bermula dia simamun wahidun al-farju yaitu farji, kemaluan. Qala al-Ainiyu telah berkata oleh Imam al-Aini al-Hanafi fi Umdatul Qari syarhi Sahih Bukhari dalam kitab Umdatul Qari, syarahnya kitab Sahih Bukhari. Mujabbiyatun bermula lafaz mujabbiyah min jabba yujabbi tajbiyatan. Min jabba yujabbi tajbiyatan yaitu dari lafaz jabba yujabbi tajbiyah. Wa ma'nau bermula maknanya lafaz makiyatun yaitu menundukkan atau makiyatan dalam hal menjadi makiyatan dalam keadaan menundukkan ala wajhiha atas wajahnya dia mar'ah perempuan, tasbihan dalam keadaan menyerupai bihayati sujudi pada keadaan sujud. Jadi ini kisahnya, ceritanya bahwa sahabatmu al-muhajirun, orang-orang yang dari Makkah itu suka yujabbun dalam melakukan jima. Mereka suka jima dari belakang. Tapi yang dimasuki adalah lubang kubul, bukan lubang dubur ya. Cuma gayanya saja mereka suka tasbihan biha itu sujud. Jadi si istrinya dalam keadaan seperti sujud kemudian
Ya, dilakukan dari belakang tapi masuknya lubang depan yaitu lubang kubul. Kemudian sahabat Ansor tidak suka begitu. Mereka suka berhadap-hadapan lah, gaya biasa, gaya standar. Kemudian tatkala kaum Muhajirin yaitu orang-orang Makkah yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, mereka kan menikah dengan orang-orang Ansor. Sahabat Ansor yang asli Madinah itu kan nggak suka ya, nggak suka melakukan hubungan jima dengan keadaan bihayati sujud. Kemudian karena mereka sudah menikah dengan sahabat Muhajirin, ada seorang wanita lah ya menikah dengan sahabat Muhajirin, ternyata sahabat tersebut menginginkan istrinya melakukan gaya seperti gaya mereka. Kemudian nggak mau fa'abat, lalu enggan lah. Kemudian setelah itu karena enggan maka mungkin cekcok sehingga wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tapi dia malu. Fastahyat antas alahu. Fasalathu ummu salamata lalu bertanya kepada Rasulullah oleh Ummu Salamah, artinya wanita tersebut laporannya jadi laporan kepada salah satu istri Rasulullah. Makanya ini pentingnya menjadi seorang istri Rasul ya. Istri ulama juga begitu, sama harus menjadi tempat rujukan. Sehingga Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi asalkan masuknya fi simamin wahidin itu enggak apa-apa walaupun gayanya dari belakang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab.